Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi ayah, bunda. Selamat berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah. Sebuah program yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan belajar putra-putri kita selama masa pandemi. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam suasana yang menyenangkan, ada dalam kondisi yang senantiasa gembira. Masih bersama Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu selama proses pembelajaran ini berlangsung. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, dan kali ini kita akan belajar masih tema 1 ya anak-anakku semuanya ya. Tapi sekarang sudah masuk ke subtema yang ketiga, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Dan mengawali subtema 3 ini, kita akan belajar pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasa, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran ini penting disampaikan dalam rangka supaya kamu paham, supaya kamu mengetahui apa sih fokus pembelajaran kita, supaya kamu nanti di akhir bisa mengukur apakah kamu sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum. Jadi silahkan kamu pahami tujuan pembelajaran ini, fokus dengan tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran berakhir, peserta didik yaitu anak-anakku semuanya diharapkan mampu pertama menjelaskan paragraf induktif dengan kalimat yang mudah dipahami. Itu yang pertama ya anak-anakku semuanya. Lalu yang kedua, diharapkan anak-anakku semuanya mampu menjelaskan cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf induktif anak-anakku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam kelainan organ gerak. Ya, terutama pada tulang ya anak-anakku semuanya, pada tulang. Lalu yang keempat adalah menjelaskan arti komik dengan kalimat yang mudah dipahami. Itulah keempat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa fokus, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mencapai apa yang kita harapkan pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku semuanya, apakah sudah siap belajarnya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Jangan lupa kamu siapkan perlengkapan pembelajarannya, perangkat belajar daringnya kamu siapkan, buku, pulpen, ya, alat tulis dan lain sebagainya kamu siapkan. Dan jangan lupa kamu siapkan juga perangkat pendukungnya seperti daya listrik dan lain sebagainya jika kamu selama belajar menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Oke ya anak-anakku semuanya, siap. Lalu yang kedua, kamu berdoa dulu sebelum belajar ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita memulai pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan diberikan kelapangan hati, mudah-mudahan pikiran kita terbuka dengan membacakan
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan hati kita terbuka, hati kita senantiasa ada dalam penerangan ya oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, setelah berdoa silahkan anak-anakku semuanya minta kepada orang tuanya masing-masing untuk didoakan ya, untuk didoakan dan didampingi tentunya ya. Silahkan pada ayah bunda, bapak ibu semuanya untuk bisa mendampingi putra-putrinya selama belajar ya. Jangan ditinggal anaknya, jangan sampai putra-putri kita belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang dewasa. Ini penting dalam rangka supaya putra-putri kita belajarnya maksimal, supaya ketika putra-putri kita menemukan sebuah kendala, maka ayah bunda bisa segera memberikan jalan keluarnya. Itu ya ayah bunda semuanya ya. Dan kami tidak bosan untuk berpesan kepada ayah bunda semuanya, tolong sabar dampingi putra-putri kita selama pembelajaran jarak jauh. Ya, kami yakin ayah bunda semuanya mampu mendampingi putra-putrinya, walaupun kami tahu latar belakang ayah bunda dan kesibukan ayah bunda tentu sangat berat untuk bisa mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Baik, ayah bunda semuanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon kerjasamanya supaya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini bisa tercapai dan putra-putri kita bisa mencapai cita-citanya. Itu ya ayah bunda semuanya ya. Baik, anak-anakku semuanya, bagi yang belum menonton video pembelajaran Bapak sebelumnya, silahkan ditonton dulu karena materi pembelajaran ini tentu berlanjut dari video pembelajaran sebelumnya. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anakku semuanya bisa menonton terlebih dahulu video-video Bapak yang sebelumnya ya, supaya materinya nyambung, tidak terputus. Lalu bagi yang sudah menonton video pembelajaran Bapak yang sebelumnya, Bapak ingatkan kembali bahwa kemarin di subtema 2 kita sudah belajar bagaimana organ gerak pada manusia, yaitu berupa tulang dan otot ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan paragraf deduktif ya anak-anakku semuanya ya. Dan kita juga sudah belajar tentang gambar cerita ya. Salah satu contoh gambar cerita berupa cover ya anak-anakku semuanya. Dan sekarang kita akan melanjutkannya kaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Lalu sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anakku semuanya, Bapak punya sedikit tips supaya kamu tidak bosan belajar dari rumah. Tipsnya adalah Bapak ingin menyampaikan, silahkan kamu isi waktu luang kamu. Kamu kan di rumah banyak waktu luang ya. Silahkan kamu isi dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang bisa membuat kamu gembira anak-anakku semuanya ya. Hal yang terpenting dalam masa pandemi adalah menjaga imunitas. Nah, menjaga imunitas itu salah satunya adalah dengan menjaga emosi kamu supaya tetap stabil. Menjaga kamu supaya tetap bergembira. Supaya tetap menyenangkan berada di rumah. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kamu lakukan hal-hal yang menurut kamu positif, hal-hal yang memang kamu sukai anak-anakku semuanya. Contohnya misalkan membaca buku, kemudian menonton film kegemaran kamu ya, atau misalkan membaca komik anak-anakku semuanya ya. Silakan bagi yang gemar dengan membaca komik, silakan kamu baca komik kesukaan kamu untuk supaya kamu tetap gembira, kamu tetap senang berada di rumahnya masing-masing. Itu ya anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu
baca komik kesukaan kamu. Dengan membaca komik, insya Allah kamu akan menjadi senang. Karena di dalam komik itu ada hiburan ya anak-anakku semuanya. Ada hal-hal yang menyenangkan. Nah, kaitan dengan komik nih anak-anakku semuanya, kita akan belajar juga tentang komik. Apa sih komik itu? Ya, bagaimana sih komik itu? Contohnya seperti apa? Nah, mungkin kamu sudah tahu ya komik itu seperti apa. Nah, kita akan memperdalam anak-anakku semuanya. Bagaimana komik itu, seperti apa bentuknya. Mari kita pelajari lebih jauh ya anak-anakku semuanya. Bapak punya contoh nih. Nah, Bapak punya contoh. Nah, ini contoh komik yang bisa kamu lihat. Di sini dengan membaca komik, kamu bisa menemukan informasi, pesan, ya, dan lain sebagainya yang bisa kamu ambil sesuai dengan cerita yang tercantum dalam komik tersebut. Nah, kamu tahu ya komik itu kan ada yang seperti ini yang terlihat di layar berwarna, ada yang hitam putih. Mungkin kalau zaman dulu, zaman Bapak, komik itu hitam putih ya anak-anakku sekalian. Sekarang sudah modern, komik itu sudah berwarna-warni dan bahkan saat ini komik itu ada yang online-nya ya. Kalau zaman dulu Bapak baca ya di buku komik ya yang tipis, kecil. Kalau sekarang kan gampang, ada media online. Nah, di komik ini kamu bisa lihat bagaimana sekumpulan anak-anak SMP ya yang baru pulang dari sekolah. Dia mau pulang mengajak teman-temannya untuk pulang bersama ya menggunakan sepeda motor. Padahal kita tahu ya yang namanya anak SMP kan belum cukup umur untuk bisa mengendarai sepeda motor. Namun mereka coba menggunakan sepeda motor dan akhirnya apa yang terjadi anak-anakku semuanya dari komik itu? Nah, mereka mengalami kecelakaan ya. Ada yang sakit kepalanya, ada yang luka-luka tangannya ya. Bahkan mungkin ada yang patah tulangnya ya anak-anakku semuanya karena mengalami kecelakaan menabrak apa itu? Pohon ya. Menabrak pohon itu karena mereka ya belum memiliki SIM dan lain sebagainya. Usia juga belum cukup. Nah, anak-anakku semuanya tolong jangan dicontoh ya. Kalau ada kakak-kakaknya yang baru SMP sudah mengendarai motor, tolong jangan diikuti. Usia kita, usia kamu itu masih belum cukup untuk bisa mengendarai sepeda motor dan memiliki SIM. Nah, anak-anakku semuanya ini adalah contoh komik ya. Nah, apa sih komik itu anak-anakku semuanya? Ada yang tahu? Apa sih komik itu? Iya, ada yang bisa menjelaskan tentang komik? Baik, komik itu adalah sebuah karya seni ya anak-anak semuanya. Sebuah karya seni yang di dalamnya ada gambar, ada perpaduan antara gambar dan tulisan, antara gambar dan teks, dan perpaduannya itu proporsional. Di dalamnya ada pesan, ya ada informasi yang ingin disampaikan melalui sebuah cerita. Ya, ceritanya ini, gambarnya ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keterpaduan. Ya, ada urutan cerita di dalamnya. Ada cerita di dalamnya dan ada pesan yang ingin disampaikan. Itu yang dimaksud dengan komik, anak-anakku semua ya. Jadi komik itu sekali lagi adalah perpaduan sebuah karya seni yang memadukan antara gambar dan tulisan dipadukan sedemikian rupa dalam sebuah bentuk cerita yang di dalamnya memiliki pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, anak-anakku semua ya, itu ya pengertian komik. Lalu di dalam komik kita tahu ada balon-balon dialog ya anak-anakku semua ya. Ada dialog di sana, apa yang dikatakan si A, si B, si C itu tertera di sana. Nah, apa sih fungsi balon dialog pada komik? Ada yang tahu? Iya, fungsinya adalah untuk mencantumkan dialog-dialog yang diucapkan oleh tokoh yang ada di dalam komik ya anak-anakku semuanya. Komik itu kan ada percakapannya. Ciri khas komik itu ada percakapan anak-anakku. Dan percakapannya itu dibuat
digambarkan dalam sebuah balon dialog. Nah, contohnya itu yang ada di layar, kamu bisa lihat bagaimana balon dialog itu ada dan isinya bicara tentang apa, di sana sudah jelas ada ya. Jadi itu ya fungsinya anak-anakku semuanya ya. Fungsi balon dialog pada komik adalah seperti itu. Lalu kalau Bapak tanya nih, apa sih tema komik tersebut? Coba, kira-kira temanya apa? Kalau seperti ini, di sana ada Pak Polisi lalu lintas juga. Kira-kira temanya apa? Hah? Iya, temanya adalah mematuhi peraturan ya. Mematuhi peraturan lalu lintas, itu temanya. Lalu jika Bapak tanya, apa sih akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan anak-anakku? Nah, akibatnya kita akan mengalami apa? Kecelakaan ya anak-anakku. Itu, kita akan mengalami kecelakaan, bahkan akibat fatalnya mungkin kita bisa mengalami apa? Meninggal dunia ya anak-anakku semua jika kecelakaannya fatal. Nah, di komik di sana tersajikan bagaimana 3 anak SMP tersebut mengalami kecelakaan. Tadi Bapak katakan ada yang mungkin ada yang luka-luka bagian luarnya saja, atau mungkin ada yang sampai patah tulang, minimal remuk tulangnya anak-anakku ya. Minimal retak tulangnya karena membentur dengan benda keras itu ya. Nah, bicara soal patah tulang, kemudian retak tulang, ini adalah salah satu hal yang kemarin juga sudah kita bahas ya anak-anakku sekalian kaitan dengan organ gerak. Kita tahu organ gerak kita itu ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu contohnya adalah tulang. Nah, tulang ini harus kita jaga anak-anakku, jangan sampai kita mengalami kelainan, mengalami kecelakaan sehingga tulang kita rusak, tulang kita mengalami kelainan dan tidak normal ya. Kita harus menjaganya anak-anakku, jangan sampai kamu mengalami kecelakaan seperti yang ada pada komik ya anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku, kaitan dengan kelainan pada tulang, sekarang kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin mengenai organ gerak manusia, yaitu tulang. Kemarin kita sudah tahu jenis-jenis tulang, kemudian bentuk-bentuk tulang, nama-nama tulang ya, fungsinya untuk apa. Sekarang kita coba ada apa sih kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang menyerang tulang kita ya, apa saja. Nah, sekarang kita akan coba bahas kelainan-kelainan tulang selain yang nampak pada komik tersebut, yaitu berupa patah tulang mungkin ya. Nah, ini macam-macam kelainan atau gangguan penyakit pada organ gerak ya, yaitu tulang. Pertama, setidaknya Bapak akan menyampaikan tentang fraktura anak-anakku. Fraktura itu patah tulang ya, patah tulang. Lalu ada yang kedua osteoporosis namanya. Yang ketiga ada fisura atau letak tulang. Kemudian ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah ini keenam kelainan organ gerak ini akan kita pelajari anak-anakku semuanya. Kenapa Pak harus dipelajari? Supaya kamu bisa menghindarinya anak-anak ya. Dengan mempelajari suatu penyakit, suatu kelainan, maka kita kan jadi tahu tuh apa sih penyebabnya. Nah kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghindari penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan tersebut ya. Seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fisura anak-anakku semuanya ya. Fisura itu adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Seperti yang dialami oleh anak-anak SMP yang ada pada komik ya. Nah, orang yang mengalami kecelakaan kendaraan bermotor ya, atau terjatuh mungkin itu bisa mengalami fisura atau retak tulang anak-anakku ya. Retak ini berarti tulangnya ada keretakan ya,
ada keretakan pada tulang sehingga menyebabkan sakit tentunya pada bagian organ yang tulangnya retak tersebut. Dan biasanya tindakannya bisa berupa diurut atau misalkan dibawa ke rumah sakit, ya dilihat dulu, di scan bagaimana kondisi tulangnya, tingkat kerusakannya seperti apa, keretakannya, baru kemudian bisa diobati. Ya, itu ya anak-anakku semuanya. Jadi yang pertama apa namanya? Iya, fisura. Fisura itu adalah retak tulang anak-anakku semuanya ya. Itu yang pertama. Kita harus bisa menghindari ya. Kita harus berhati-hati supaya tidak mengalami kecelakaan yang mengakibatkan retak tulang. Lalu lebih parahnya lagi anak-anakku semuanya ada fraktura. Fraktura ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan patah. Jadi bukan hanya retak ya anak-anakku semuanya, bahkan patah tulangnya. Nah, ini disebabkan karena kecelakaan juga atau bisa karena jatuh ya dari kendaraan bermotor. Itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian fraktura ini dibedakan menjadi dua anak-anakku. Ada fraktura yang tertutup, ya, ada yang terbuka. Yang tertutup ini berarti patah tulangnya tidak sampai merobek bagian daging. Jadi si tulangnya masih di dalam anak-anakku, masih di dalam, tidak sampai keluar, ya, tidak sampai keluar. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tertutup. Nah, ini yang tertutup, tulangnya masih walaupun patah tapi masih ada di tempatnya anak-anakku ya, tidak sampai keluar permukaan kulit. Nah, kalau yang sampai keluar seperti ini berarti fraktura yang terbuka anak-anakku semuanya ya, sampai bisa merobek, menembus kulit dan otot kita. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi fraktura ada dua macam, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya, bagus ya. Kemudian berikutnya ada apa lagi nih? Ada osteoporosis anak-anakku. Apa sih osteoporosis ini? Nah, osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan. Jadi tulangnya mengeropos anak-anakku. Tulang itu kan keras ya anak-anakku. Nah, osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang. Jadi tulangnya sudah keropos. Biasanya ini karena faktor usia anak-anakku semua ya. Karena kan faktor usia, karena tubuh kita sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, biasanya ini terjadi pada kakek nenek kita ya yang sudah lanjut usianya. Ini mengalami osteoporosis. Jadi tulangnya sudah mulai keropos anak-anak ya. Anak-anakku bisa lihat bagaimana cara berjalan kakek nenek kita. Kemudian bagaimana posisi tubuhnya, postur tubuhnya. Tentu kakek nenek kita tidak setegak kita yang masih muda. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa kakek nenek kita semakin tua semakin bungkuk ya? Jalannya semakin pelan. Nah, karena tulang-tulangnya sudah mulai keropos anak-anakku ya. Sudah mulai keropos karena usia mereka memang sudah lanjut gitu ya. Nah, kamu juga nanti pasti mengalami hal semacam itu. Maka dari sekarang mari kita rawat tulang kita supaya tidak cepat mengalami pengeroposan. Ingat, pengeroposan itu tidak hanya terjadi pada orang tua. Kita pun yang masih muda itu mungkin saja bisa mengalami pengeroposan kalau pola hidup kita tidak sehat ya anak-anakku semuanya. Baik, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Ada yang disebut lordosis anak-anakku. Apa sih lordosis? Nah, lordosis ini adalah kelainan tulang yang disebabkan karena sikap duduk yang salah. Nah, ini hati-hati anakku. Ini bisa menjangkit ya. Ini bisa dialami oleh kita yang masih anak-anak. Kenapa? Karena posisi duduk kita salah anak-anakku. Nah, posisi duduk yang salah ini bisa menyebabkan tulang belakang kita melengkung ya. Melengkungnya seperti ini nih. Kamu di gambar bisa lihat ya. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi tulang belakangnya bengkok anak-anakku ya. Bengkok.
kepala kita tertarik ke belakang, tulang punggung kita tertarik ke dalam, bengkok seperti itu. Itu namanya apa? Lordosis anak-anakku semuanya ya. Tolong kamu atur posisi duduknya senyaman mungkin, jangan sampai kamu mengalami kelainan tulang seperti ini ya. Paham ya? Iya, baik. Kemudian ada lagi yang disebut skoliosis anak-anakku. Nah, ini juga sering terjadi pada anak-anak. Dulu Bapak pernah menemukan kasus seperti ini ya. Peserta didik Bapak, anak didik Bapak mengalami skoliosis seperti ini sehingga harus diterapi. Harus diterapi dan menggunakan baju khusus supaya tulangnya lurus kembali. Dan itu mahal anak-anakku ya, perawatannya mahal. Jadi sebelum mengalami itu kamu tolong cegah dengan cara mengatur posisi duduknya sebaik mungkin. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakangnya melengkung ke samping anak-anakku ya. Seperti huruf S ya, membentuk huruf S. Nah, jadi membengkoknya ke samping, miring ke samping anak-anakku ya. Nah, ini biasanya kalau kita sedang menulis itu kita suka mencari tuh bagaimana posisi yang nyaman ya. Dan karena sudah kebiasaan sehingga posisi membengkok seperti ini menjadi suatu posisi yang kamu merasa nyaman. Nah, kamu harus menghindarinya. Ketika kamu menulis, silahkan posisi kamu harus tegak anak-anakku ya, harus tegak. Posisi tulang belakangnya harus normal, jangan sampai membengkok seperti itu ya. Paham ya anak-anakku semua ya? Nah, baik. Berikutnya ada kifosis anak-anakku. Ada kifosis. Kifosis ini sama kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, tapi menyebabkan posisi tulangnya itu membungkuk ya, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, jadi bungkuk posisinya. Kamu kalau nulis jangan terlalu bungkuk supaya posisi tulangnya tidak mengalami seperti ini. Namanya kifosis anak-anakku ya. Kifosis itu adalah kelainan tulang yang mengakibatkan tulang kita menjadi bungkuk anak-anakku. Masa masih kecil sudah bungkuk kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek ya. Nah, kita jaga tulang kita supaya tetap sehat, supaya tetap normal, tidak mengalami kelainan seperti ini. Paham ya anak-anakku semuanya? Itulah kelainan-kelainan yang ada pada organ gerak berupa tulang. Paham anak-anakku semuanya tentang kelainan-kelainan ini? Berbagai macam gangguan penyakit pada tulang? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari kelainan tulang? Bapak tanya, sekarang Bapak minta kamu buatkan satu buah paragraf dari apa yang sudah kamu dapatkan. Ayo. Hah? Bisa tidak? Bisa ya? Gampang ya? Nah, baik. Nah, sekarang Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh. Nah, seperti ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya seperti ini. Ada banyak faktor yang dapat mengganggu kesehatan tulang. Kecelakaan kendaraan bermotor adalah salah satunya. Orang akan mengalami retak bahkan patah tulang ketika mengalami kecelakaan. Faktor usia yang mempengaruhi kesehatan. Orang yang sudah tua seringkali faktor usia juga mempengaruhi kesehatan tulang. Orang yang sudah tua seringkali mengalami penyakit osteoporosis atau keropos tulang karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal. Selain itu, kelainan tulang juga bisa disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Posisi duduk dapat mempengaruhi bentuk tulang pada manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelainan tulang dapat terjadi karena faktor kecelakaan usia dan kebiasaan yang salah. Nah, ini yang dapat kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari ya. Kita buat resumenya dalam satu paragraf anak-anakku semuanya. Pak, kenapa harus dibuat resumenya? Ini dalam rangka kita melatih kemampuan membuat ide pokok anak-anak ya. Ini berhubungan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang paragraf induktif. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya anak-anakku semuanya.
Apa jenis paragraf tersebut? Coba kamu lihat. Ada di mana posisi ide pokoknya? Apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf, anak-anakku? Kemarin kita sudah belajar tentang paragraf deduktif ya. Nah, sekarang kita akan belajar satu bentuk lain dari jenis paragraf tersebut. Paragraf apa namanya? Nah, ini salah satunya. Coba kamu lihat. Ada di mana nih ide pokoknya? Hah? Ada di mana? Iya, tepat sekali. Ada di akhir ya anak-anakku semuanya ya. Nah, kalimat utamanya ada di akhir sehingga ide pokoknya juga ada di akhir paragraf. Nah, yang mana kalimatnya? Yang paling bawah tuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelainan tulang dapat terjadi karena faktor kecelakaan, usia, dan kebiasaan yang salah. Itu ide pokoknya anak-anakku semuanya ya. Nah, jika ide pokoknya ada di akhir anak-anakku, maka jenis paragrafnya paragraf apa? Hah? Kalau di awal kemarin nama paragrafnya apa? Nah, betul. Kalau ide pokoknya di awal namanya deduktif. Nah, kalau di akhir ini namanya induktif anak-anakku ya. Apa? Induktif. Bagus ya. Bisa ya menyebutkannya ya. Nah, kamu harus ingat jika paragraf ide pokoknya berada di akhir, maka disebut paragraf induktif anak-anakku semuanya. Oke? Paham ya? Itu yang dimaksud dengan paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf anak-anakku semuanya. Oke? Siap. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf anak-anakku semuanya. Nah, ini Bapak pisah-pisahkan ya kalimat-kalimatnya. Kalimat pertama pada paragraf tadi seperti ini. Ada banyak faktor yang dapat mengganggu kesehatan tulang. Nah, jenis kalimat ini namanya kalimat penjelas anak-anak. Ini menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang bisa mengganggu kesehatan tulang manusia. Nah, itu penjelasan. Lalu contohnya apa? Contohnya kecelakaan kendaraan bermotor adalah salah satunya. Ini masih penjelas anak-anakku, menjelaskan contoh, menyebutkan contoh dari faktor yang mengganggu kesehatan tulang tersebut. Lalu berikutnya, kalimat berikutnya yang ketiga, orang akan mengalami retak bahkan patah tulang ketika mengalami kecelakaan. Nah, ini masih menjelaskan, dirinci lagi. Kecelakaannya apa ya? Akibatnya apa? Nah, ini penjelas lagi. Lalu kalimat berikutnya juga masih penjelas. Dan yang terakhir, ini kalimat utama anak-anakku itu yang di warna emas ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelainan tulang dapat terjadi karena faktor kecelakaan, usia, dan kebiasaan yang salah. Ini merupakan kalimat penjelas. Nah, jadi paragraf induktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. Dan sebelum-sebelumnya itu adalah kalimat penjelas. Kalau kemarin kan kita biasanya menuliskan ide pokok dulu, baru dijelaskan. Nah, sekarang dijelaskan dulu anak-anakku semuanya. Dijelaskan dulu contoh-contohnya, kemudian jenis-jenisnya dijelaskan, kemudian baru disimpulkan tuh di akhir ya, disimpulkan di akhir. Nah, ini namanya paragraf induktif anak-anak. Ingat ya, paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Paham ya anak-anakku semuanya? Kita sudah tahu apa sih paragraf deduktif, apa sih paragraf induktif ya. Atau kamu sudah tahu sebelumnya dan Bapak hanya mengingatkan saja ya. Kita ingat kembali. Nah, baik. Sekarang sudah selesai. Tujuan pembelajaran kita sudah tersampaikan semua. Sekarang kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Itu pengertian komik anak-anakku ya. Jadi komik itu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah jalinan cerita.
Silahkan dicatat anak-anakku ya. Ciri khas komik itu memiliki teks dialog berupa gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, itu ciri khas komik, ada gelembung dialognya anak-anakku. Yang ketiga, macam kelainan pada tulang diantaranya fisura atau retak tulang, fraktura patah tulang, osteoporosis keropos tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis anak-anakku ya. Masih ingat kan? Lordosis itu apa? Bengkoknya. Nah, kepalanya tertarik ke belakang ya. Bagian tulangnya ke depan. Itu namanya lordosis. Skoliosis itu membentuk huruf S, miring ya. Miring ke samping tulangnya. Kalau kifosis itu membungkuk. Ingat ya anak-anakku, pasti nanti dalam ulangan ada ya. Kamu akan temukan soal semacam itu dalam penilaian harian. Berikutnya, paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf ya. Anak-anakku ya ingat ya, itu makna dari paragraf induktif. Cara mengembangkan paragraf induktif dengan menuliskan penjelasan terlebih dahulu, kemudian disimpulkan di akhir paragraf anak-anakku ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang soal nih, kamu catat soalnya, lalu kamu kerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Nanti Bapak periksa, nanti diperiksa oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Silahkan catat soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komik? Tadi sudah ada di kesimpulan, kamu tinggal pindahkan saja ya. Kalau lupa, mundur lagi. 2. Jelaskan apa perbedaan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Bedanya apa anak-anakku? Sebutkan ya, jelaskan. 3. Buatlah satu paragraf induktif. Kamu buat contoh paragraf induktif. Temanya bebas ya. Temanya bebas, silahkan. Yang penting bentuk paragrafnya paragraf induktif. Cirinya apa? Tadi ide pokoknya ada di akhir paragraf anak-anakku. Oke? Oke. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Pembelajaran kita sudah berakhir. Kita sudah berada di ujung ya. Sudah berada di ujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan ya anak-anakku semuanya. Itu saja anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukungannya. Klik like, share, and subscribe anak-anakku ya. Oke, siap. Nyalakan lonceng pemberitahuannya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.